Saya memiliki riwayat darah tinggi, lalu ada yang menyarankan untuk minum air kelapa. Karena saya ragu, jadi gak minum dulu. Apakah benar seperti itu? Halo sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Minmo. Di video kali ini Minmo akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Nah, sebelum Minmo melanjutkan ke pertanyaannya, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mau Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Baik, langsung Minmo bacakan aja ya pertanyaannya. Saya memiliki riwayat darah tinggi, lalu ada yang menyarankan untuk minum air kelapa. Karena saya ragu, jadi gak minum dulu. Apakah benar seperti itu? Baik, sebelumnya Min mau ucapin terima kasih ya untuk pertanyaannya. Nah, penjelasannya itu air kelapa memang memiliki manfaat yang baik bagi tubuh. Air kelapa berbeda dengan santan. Air kelapa yang dimaksud berasal dari dalam kelapa muda. Kandungan yang terdapat dalam air kelapa yaitu mengandung gula dan elektrolit atau potasium dan sodium yang dapat menyegarkan tubuh. Selain itu, air kelapa juga mengandung vitamin C, kalsium, asam folat, zat besi, magnesium, dan fosfor yang dapat memenuhi kebutuhan mineral dan nutrisi yang diperlukan tubuh. Ada penelitian yang menyatakan bahwa air kelapa dapat menggantikan kehilangan cairan tubuh. Misalnya setelah berolahraga atau saat panas terik lebih cepat dibandingkan air biasa. Memang benar ya sahabat sehat, pernah ada penelitian yang mengatakan bahwa air kelapa memiliki kemungkinan efek menurunkan tekanan darah. Tetapi hal ini tidak pasti dan tidak mutlak dapat menurunkan tekanan darah. Kondisi tekanan darah tinggi yang tidak ditangani dengan baik dapat menjadi awal mula dari timbulnya penyakit yang mematikan seperti stroke dan gangguan pada jantung. Air kelapa hanya membantu secara alami saja. Memang ada suatu penelitian yang mengatakan mungkin memiliki pengaruh menurunkan tekanan darah, tapi hanya dengan air kelapa saja. Tidak dapat mengontrol tekanan darah, perlu obat untuk mengontrol tekanan darah. Perlu juga diingat kandungan air kelapa yaitu ada gula dan elektrolit. Elektrolit yang berlebihan memiliki efek gangguan terhadap irama jantung, dan jika konsumsi terlalu banyak air kelapa juga dapat meningkatkan kadar gula dalam darah dan dapat meningkatkan bobot badan secara perlahan. Sehingga perlu diperhatikan jumlah yang dikonsumsi jangan terlalu banyak, 1 gelas saja per hari. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi yang memengaruhi pembuluh darah nadi atau arteri dalam tubuh. Penderita hipertensi mengalami kondisi di mana darah yang mendorong dinding arteri memiliki aliran atau tekanan yang tinggi. Alhasil, jantung pun bekerja lebih keras dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, beberapa kondisi atau gaya hidup yang menjadi faktor resiko terjadinya peningkatan tekanan darah yaitu yang pertama, usia. Resiko tekanan darah tinggi meningkat seiring bertambahnya usia. Pada pria, tekanan darah tinggi umum terjadi pada usia dewasa hingga mencapai usia 64 tahun. Sedangkan wanita lebih mungkin mengalami peningkatan tekanan darah tinggi setelah usia 65 tahun. Yang kedua, riwayat keluarga. Nah, resiko tekanan darah tinggi makin meningkat jika ada anggota keluarga langsung seperti orang tua dan saudara kandung mengidap kondisi ini. Yang ketiga, obesitas. Obesitas atau berat badan berlebih menyebabkan perubahan pada pembuluh darah, ginjal, dan bagian tubuh lainnya. Perubahan ini seringkali meningkatkan intensitas tekanan darah. Kelebihan berat badan atau obesitas juga meningkatkan resiko penyakit jantung dan faktor resiko lainnya seperti kolesterol tinggi. Yang keempat, kebiasaan merokok. Merokok dan vaping meningkatkan tekanan darah. Merokok merusak dinding pembuluh darah dan mempercepat proses pengerasan arteri. Yang kelima, konsumsi alkohol. Nah, jadi penggunaan alkohol telah dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah, terutama pada pria. Yang keenam, stres. Tingkat stres yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan sementara dalam tekanan darah. Kebiasaan terkait stres seperti makan berlebihan, merokok, atau minum alkohol juga dapat meningkatkan resiko hipertensi. Dan yang ketujuh, kurang berolahraga. Nah, kurang berolahraga secara teratur dapat menyebabkan penambahan berat badan. Peningkatan berat badan meningkatkan resiko tekanan darah tinggi.
Jadi, orang yang tidak aktif bergerak juga cenderung memiliki detak jantung yang lebih tinggi sehingga menyebabkan hipertensi. Tekanan darah tinggi jika memiliki nilai sistolik dan diastolik lebih dari 140/90 berdasarkan beberapa kali pemeriksaan di luar aktivitas fisik. Tekanan darah juga dipengaruhi dari pola makan dan pola hidup yang kurang baik. Nah, ada beberapa anjuran yang sebaiknya diperhatikan, yaitu yang pertama, atur pola makan yang sehat. Kurangi yang banyak mengandung gula, lemak, dan garam seperti gorengan, santan, kulit ayam, jeroan, MSG, dan sebagainya. Yang kedua, perbanyak konsumsi sayur dan buah. Yang ketiga, berhenti merokok. Yang keempat, olahraga teratur seminggu minimal 3 kali dalam waktu tiap olahraga minimal 45 menit. Dan yang kelima, hindari konsumsi alkohol. Nah, jadi kesimpulannya itu, meski ada yang menyebut air kelapa dapat menurunkan tekanan darah, hal ini belum pasti ya sahabat sehat. Jika tekanan darah tinggi tidak ditangani, bisa menyebabkan penyakit serius seperti stroke atau gangguan jantung. Air kelapa bisa membantu, tapi tidak bisa menggantikan obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah. Harus diingat ya, air kelapa memiliki gula dan elektrolit. Jika dikonsumsi berlebihan, bisa berdampak buruk pada jantung dan meningkatkan kadar gula darah. Jadi, sebaiknya konsumsi dalam jumlah yang wajar, misalnya 1 gelas sehari saja. Untuk memudahkan sahabat sehat agar terhindar dari darah tinggi, Minmo punya solusinya nih, yaitu dengan mengonsumsi Mo Sehat secara rutin 3 kali sehari. Karena Mo Sehat dengan kandungan Moringa oleifera, habatus sauda, dan propolis pilihan sangat kaya akan zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu kita tetap fit dan menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari darah tinggi. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan sahabat sehat ya. Sekian dari Minmo. Jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mo Sehat, solusi hidup sehat.